Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberi usia panjang, diberi kesehatan, sehingga dalam tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Hari ini adalah hari yang kelima. Kita berdoa mudah-mudahan nanti bisa tutup sebulan penuh. Berdoa itu boleh, berdoa untuk umur panjang, tapi tidak hanya sekedar panjang usianya, tetapi panjang usia dipenuhi dengan amal yang bagus, aktivitas yang bagus, dan sebaliknya tidaklah panjang usianya yang dipenuhi dengan amal yang kurang baik atau yang jelek. Khairunas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrunas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jamaah rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam kajian sore ini menjelang berbuka puasa, marilah bersama-sama kita kaji yang ada kaitannya dengan ibadah sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu adalah sarana pendekatan kepada Allah, taqarrub kepada Allah, untuk mengingat Allah, berkomunikasi dengan Allah. Memang ada cara yang lain, tapi sholat adalah yang paling bagus. Sholat, jamaah yang berbahagia, fungsi untuk agama adalah sebagai penyangga. Karena penyangga ataupun cagaknya itu apa tiangnya, maka harus kuat. Rumah saja misalnya, walaupun bagus seperti apa, dengan cat yang berwarna-warni, tetapi tiangnya tidak kuat, nanti kalau ada gempa sedikit saja juga akan runtuh. Sholat jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui pula, besok di mahsyar yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung. Sholat juga jamaah, perintahnya dari Allah kepada Nabi Muhammad itu secara langsung tatkala ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bisa kita duga bahwa karena perintahnya saja langsung, berarti penting itu. Jamaah yang berbahagia, sholat ini memang sangat penting. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taraka sholatan faqad kafara. Saya ulangi, man taraka sholatan muta'amidan faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka akan menjadi kafir. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat. Bahkan kalau dalam keadaan sakit pun kita melaksanakan sholat, walaupun hanya dengan duduk tidak bisa, ya dengan tiduran. Jamaah yang saya hormati, ini tadi, maka kita tidak sekali-kali meninggalkan sholat. Karena apa? Karena yang membedakan antara kafir dengan Islam itu pada sholat. Orang yang tidak sholat berarti
tidak masuk surga. Walaupun misalnya hajinya sudah 2 kali, 3 kali, bahkan umroh setiap tahun berangkat, tetapi tidak sholat, ya percuma saja. Ataupun sedekahnya banyak, tapi tidak sholat juga percuma saja. Oleh sebab itu, marilah sekali lagi sholat benar-benar kita perhatikan. Berikutnya kita menginjak sholat jamaah, ya. Jamaah yang berbahagia. Sholat jamaah itu adalah sangat bagus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bisab'i wa isrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri atau munfarid, ya, berbanding 27 derajat, sehingga bagus sekali kalau kita bisa ikut sholat jamaah, ya. Namun dalam sholat jamaah ini pun juga harus ada tata cara yang harus kita ikuti secara ketat. Apa itu? Misalnya muadzin sudah qomat, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, segeralah kita menyusun barisan rapat. Sering-sering juga imam juga mengomando agar kita rapat lurus. Ada juga yang menjawab sami'na wa ata'na, tapi hanya sekedar jawaban saja, tidak ada usaha untuk meluruskan dan merapatkan barisan, ya. Kemudian berikutnya jamaah yang berbahagia, kalau kita menjadikan seseorang menjadi imam itu untuk diikuti, maka kalau imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, maka kita takbiratul ihram juga Allahu Akbar. Peringatan tidak boleh barengi, apalagi mendahului. Kemudian setelah membaca, imam yang membaca iftitah, kemudian Fatihah, surat, kemudian rukuk Allahu Akbar. Kita makmum masih tetap tegak lurus, begitu bar Allahu Akbar gitu, kita ikuti gerakan imam tersebut. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian kita rukuk, imam Allahu Akbar. Nah, dalam proses Allahu Akbar ini dengan berhati-hati sekali imam, barulah setelah wajah ini menyentuh tempat sujud kita dan kita ikuti Allahu Akbar. Lebih jelasnya jamaah yang saya hormati, mari kita kaji hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada kaitannya dengan ini, ya. Inna maju'ilal imamu liyutamma bihi. Kita menjadikan imam seseorang untuk kita ikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam mengucapkan takbir, maka kita mengucapkan takbir pula. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Maka janganlah engkau takbir sebelum atau setelah, ya. Iya imam takbir. Jadi setelah imam takbir Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, maka kita rukuk pula. Wala tarka'u hatta yarka'a. Dan janganlah engkau makmum rukuk sebelum atau setelah, ya, hatta, sehingga imam mengucapkan melaksanakan rukuk tersebut. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, maka kita sujudlah, makmum sujud. Wala tasjudu, janganlah kamu makmum sujud hatta, sehingga makmum sujud. Marilah setelah kita ketahui seperti ini, kita mulai. Kalau sudah memang seperti itu, alhamdulillah. Tapi kita sering di masjid yang lain, kita sering menyaksikan masih ada antara makmum dengan imam itu bersama. Jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmumnya sudah bersama juga. Apalagi mendahului, sangat-sangat tidak baik. Nah, ini sudah clear, yaitu tentang sholat jamaah. Berikutnya jamaah rahimakumullah wadakumullah, kita menginjak pada sholat khusyuk. Seorang mujadid, seorang pembaharu, ya, dan sekaligus mujahid, pejuang,
Beliau adalah Mahmud Saltut, lengkapnya adalah Profesor Dr. Syekh Mahmud Saltut. Dalam kitabnya yaitu Al-Fatawa, beliau mengatakan sholat di samping harus memenuhi syarat dan rukunnya, akan lebih komplit kalau ditekatkan dengan kehusuan. Menurut beliau Mahmud Saltut tadi, kehusuan itu adalah merupakan inti sholat, jiwa sholat. Itu. Jadi penting sekali khusyuk itu, dan ini tidak bertentangan dalam Al-Quran. Bisa kita baca, kita presani dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, benar-benar bahagia, benar-benar beruntung, bejo. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang banyak, orang mukmin yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Itu ini akan merasa beruntung sekali. Ini tentang sholat khusyuk. Lantas berikutnya, mari kita pelajari berikutnya, apa kiat-kiat agar kita bisa sholat khusyuk. Yang pertama, dalam keadaan emergensi, dalam keadaan misalnya sudah mepet gitu ya, kita sudah terasa lapar dan haus, kita pulang dari bepergian, apa yang didahulukan? Makanan sudah tersedia misalnya, maka yang didahulukan adalah justru makan atau minum dulu. Ini bisa dipelajari hadis Rasulullah, la yusalli ahadun bihadrati ta'am, ya. Jadi kita mendahulukan makanan minum dulu baru sholat, agar nanti tidak tidak terpikiran seperti itu. Kemudian berikutnya, sholat biar bisa khusyuk, hendaklah agar dilaksanakan, dilaksanakan di tempat yang memang biasa untuk sholat, musola. Kalau misalnya sekarang kita sholatnya di rumah, disediakan tempat khusus untuk melaksanakan sholat di ruang khusus. Mungkin ada yang bertanya, loh, kan di depan, di ruang tamu juga bisa, sesuai dengan syaratnya juga suci tempat. Ya bisanya bisa, tapi bisa saja nanti baru 2 rakaat atau 1 rakaat ada yang ketuk-ketuk pintu, sehingga nanti akan terbagi perhatiannya. Atau bisa saja cucu kita datang langsung nyetel TV-nya pas Oma Irama misalnya, pas kebetulan hobinya memang mendengarkan Oma Irama, ya bisa kita terkap, pasti akan terbagi perhatiannya. Kemudian biar khusyuk juga, berikutnya, pandangan mata kita bukan lurus, bukan ke atas, tapi ditujukan ke tempat kita sujud. Akan bijak lagi kalau yang untuk sujud itu sajadahnya yang polos saja, tidak usah yang gambar aneka ragam itu, karena nanti akan membuyarkan konsentrasi. Jadi yang polos lebih bagus. Atau mungkin begini, suatu ketika kita dipaketi saudara kita yang ada di Bali, baju yang ada gambarnya buto itu di belakang. Nah ini kita bawa ke masjid sholat Jum'ah misalnya, softnya di depan, kita yang pakai tidak terganggu karena gambarnya di belakang. Nanti yang kasihan adalah makmum yang di belakang, imamnya membacanya panjang sekali, nanti yang belakang akan melihat, kemudian batin juga itu gambar apa kok seperti itu, dan seterusnya. Nah, hal ini juga kita berdasar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah melarang atau menyuruh kepada Aisyah, ini dalam suatu hadis,
di ruang sholat itu memasang korden Aisyah yang ada gambarnya. Kemudian diminta oleh Rasulullah agar diturunkan agar tidak mengganggu konsentrasi sholat. Ini jadi penting sekali. Jadi kalau begitu sampai memasang misalnya kalender pun jangan di depan. Kalau dimasangnya adalah di samping. Apa sebab? Lupa kan ini hanya di serambi saja. Serambi kalau Jumat kan penuh, sehingga juga akan menarik bagi makmum untuk melihat kok tanggalnya merah itu ya. Kapan itu, hari apa itu, libur apa dan seterusnya, sehingga memancing untuk tidak khusyuk. Berikutnya jamaah yang saya hormati, yang lebih bahaya lagi adalah yaitu godaan setan, karena setan tidak akan henti-hentinya menggoda kita. Dia tidak akan ikhlas, tidak rela kalau kita bisa sholat dengan khusyuk ya. Maka akan selalu digoda. Maka kita harus selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk itu. Berikutnya saya sampaikan kapan kita harus khusyuk. Harus khusyuk ya kita tatkala akan melaksanakan sholat. Kita menuju ke tempat sholat itu sudah harus menyadari bahwa saya akan berkomunikasi dengan Allah, akan menghadap Allah, maka harus khusyuk karena dengan Allah ya, sehingga begitu Allahu Akbar, maka bacaan pun, bacaan doa-doa termasuk terutama Al-Qur'annya itu harus pelan-pelan, jangan tergesa. Warattilil Qur'ana tartila, hendaklah yang tartil. Apa sebab? Al-Qur'an itu kalau tergesa bisa ngerubah arti. Bahkan kita ingat belajar Al-Quran dengan tajwid ya, atau mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Namun membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah fardu ain, la budda, harus. Karena Al-Quran ini ada tasdid sama tidak saja sudah mengandung arti sendiri. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beda artinya. Misalnya bahasa Arab, la adribuka, saya tidak akan mukul Anda, tapi bacanya la adribuka, benar-benar Anda saya pukul. Ini jadi jamaah yang saya hormati, kalau begitu kita perlu ya mempelajari tajwid biar lebih bagus kalau kita menjadi imam, sehingga pada suatu ketika misalnya kita ke Jogja 4 orang nah, maka kita pas masuk sholat itu harus jamaah, masa mau sholat sendiri-sendiri ya kalau kita rombongan. Nah, kalau jamaah kita tunjuk ya, kita minta salah satu untuk jadi imam. Siapa yang kita pilih? Pertama adalah yang paling fasih, yang paling menguasai bacaan Al-Quran, mungkin yang juga yang paling banyak hafalannya. Kok sama 4? Ya, kemudian yang paling alim mungkin juga, atau yang paling bagus akhlaknya, kepribadiannya. Kok masih sama lagi? Mungkin ada kriteria berikutnya, mungkin yang paling tua dan seterusnya. Nah, jamaah-jamaah yang sangat saya hormati, kita melaksanakan sholat ini sudah cukup lama. Kalau misalnya umpama saja kita itu usianya sudah 60 tahun, berarti kita melaksanakan sholat itu sudah 50 tahun, sudah cukup lama. Coba kita kita jumlah ada berapa. Ini saya umpamakan 50 tahun, kalau usia 60 tahun, kemudian berarti sholatnya sudah 50 tahun, itu karena berkaitan dengan hadis Nabi. Muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin ya. Perintahlah anak-anakmu melaksanakan sholat tatkala sudah usia 7 tahun. Tapi usia 7 tahun ini sifatnya tarbiyah, baru pendidikan. Nah, cara daerah saya namanya baru rubuh pisang. Saya temukan dalam satu hadis, Ali bin Abi Thalib itu selalu mengajak putranya yang masih kecil-kecil, kurang dari 7 tahun sudah diajak di lingkungan sholat, biar hafal dan biar familiar dengan sholatnya. Mari kita hitung. Kalau seumpama saya itu usianya sudah 60 tahun,
Berarti saya melaksanakan sholat itu sudah 50 tahun. Karena efektifnya sholat itu biasanya di daerah kita setelah usia 10 tahun. Kita jumlah sekarang 50 tahun kali 365 jumlah hari dalam satu tahun, kalikan lagi 5 itu sehari semalam kita sholat 5 kali ya. Ini belum termasuk yang sunat. Kalau tadi malam kita sholatul lail, tadi pagi kita sholat duha, rawatib dan yang lainnya sebagainya, itu belum kita masukkan. Maka akan berjumlah 91.250. Hebat, cukup banyak. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sudah baikkah, sudah benarkah sholat kita? Dan tanya lagi, nah, sholat yang baik yang bagaimana? Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah Anda sekalian, saudara sekalian atau semuanya tadi, sebagaimana saya melaksanakan sholat. Loh, bagaimana saya bisa? Mungkin pertanyaan berikutnya, loh, bagaimana saya bisa melihat Rasul? Sedangkan Rasul itu sudah lama wafat, sedangkan saya hidupnya sekarang. Ya tentu saja tidak harus melihat secara langsung. Kita runut, kita cari hadis-hadis makbulan, hadis-hadis yang yang otentitasnya, yang karena apa? Hadis itu kan ada yang sahih, di samping itu ada yang dhaif. Berbeda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu semuanya qat'iyah, valid semuanya bisa untuk hujah. Tapi kalau hadis harus diketahui itu sahih atau dhaif. Perawinya itu misalnya cerdas ya misalnya, atau tidak, bisa dipercaya atau pembohong. Nah, itu termasuk nanti para ahli yang bagus. Nah, kalau kita misalnya sulit mencarinya, kan kita punya HPT. Udah, kita buka saja HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Itu yang merangkup adalah ulama-ulama yang qualified, ulama yang integritas kapabilitas teruji, bisa dipertanggungjawabkan. Ini jamaah yang saya hormati. Ya, ini karena waktunya sudah habis, ini sudah diberi aba-aba hanya 25 menit, maka tidak kita lanjutkan besok, mungkin ada lain kesempatan kita lanjutkan yang lain. Saya akhiri, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.